Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hematers, selamat datang kembali di channel Master Hemat. Di video kali ini saya ingin mengajak berbincang-bincang biaya yang harus dikeluarkan atau biaya yang harus diperhitungkan ketika teman-teman pengen memiliki mobil atau membeli mobil. Jadi video ini kami peruntukkan untuk teman-teman yang sedang mencari mobil untuk yang pertama kalinya, mobil pertama, dan yang lagi butuh, bukan yang lagi pengen ya. Jadi kalau teman-teman yang membeli mobil walaupun pertama kali ya, tapi karena sebuah keinginan atau pengen, bukan karena sebuah kebutuhan, artinya secara ekonomi teman-teman itu nggak masalah. Mungkin video ini bisa dipakai buat referensi aja. Tapi bagi teman-teman yang membeli mobil karena kebutuhan, maka ini patut dipertimbangkan. Oke, ketika teman-teman sudah memiliki mobil, hal yang paling banyak keluar uang ketika teman-teman memiliki mobil adalah, atau menggunakan mobil adalah uang untuk beli bensin. Jadi perbandingannya gini, contohnya saya ya, saya bekerja memiliki rutinitas ke kantor setiap hari Senin sampai Jumat. Perjalanan dari rumah ke kantor adalah sekitar 20 km, artinya pulang pergi itu butuh 40 km. Nah, ketika menggunakan motor, saya menggunakan motor Mio Soul 2017. Sudah lumayan ngirit sih, menggunakan sudah Blue Core ya, itu habis di 50.000 seminggu atau 200.000 sebulan. Sedangkan ketika saya naik mobil, full sebulan naik mobil, saya menggunakan mobil Proton Gen 2 yang konsumsi BBM saya dengan pola cara saya mengendara itu dapat sekitar 11-12 km per liter. Dan rata-rata emang kebanyakan mobil itu konsumsinya dari 10 km per liter lah, 10 km per liter itu rata-rata ya. Jadi ada yang 8, ada yang sampai, kalau LCGC itu kan sampai 16 km per liter ya, kayak Brio dan segala macamnya. Oke, kita ambil rata-rata aja biar gampang hitungnya. Jadi saya itu habis sekitar 200.000 seminggu untuk menggunakan mobil. Artinya kalau teman-teman juga pengen ngantor menggunakan mobil, tinggal hitung jarak saja, tinggal hitung-hitungan duit saja. Kalau saya tadi kan 40 km per hari. Oke, jadi tadi saya naik motor habis 200.000 sebulan. Sedangkan ketika saya naik mobil itu harus menyediakan anggaran 800.000 sebulan. Artinya biayanya bengkak 4 kali lipat. Jadi ini yang paling harus teman-teman perhatikan. Biayanya cukup nggak ya setelah memiliki mobil gitu. Nah, saran saya kalau memang kebutuhannya adalah untuk keluarga, itu teman-teman menggunakan mobilnya ya ketika hanya untuk keluarga saja. Jadi misalkan hanya sore hari ataupun weekend ya untuk keluarga. Kalau untuk sendiri, saran saya tetap pakai motor. Kecuali kalau memang teman-teman melewati area yang cukup berbahaya dan cukup polusif ya, itu mobil lebih recommended karena yang pasti mobil lebih safe dan lebih sehat secara udaranya. Oke, karena menggunakan AC ya. Oke, jadi tadi ada keborosan sekitar 4 kali lipat, atau kalau di hitungan saya 600.000 per bulan untuk bensin. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah servis rutin. Biaya servis rutin itu kalau teman-teman pakai Honda atau pakai Toyota yang harus servis ke bengkel resmi, itu
bervariatif ya, tergantung mobilnya dan tergantung kondisinya, tapi rata-rata kan dari sekitar 700.000 sampai 1,2 juta lah, atau 1,5 juta. Biar gampang hitungnya, saya ambil 900.000. Kalau saya sih biasanya, karena bengkel Proton tuh nggak ada di sekitar saya, dan sekarang pun di Jakarta pun tinggal satu, yang sebelumnya ada 3. Jadi saya di bengkel lokal, bengkel lokal lah, yang sudah berpengalaman dan menurut saya bagus. Setiap saya servis kalian tune up, karena memang harusnya mobil saya ini kan harus pakai RON 95 alias turbo, Pertamax turbo ya kalau dari pabrikannya ya. Cuman saya pakainya Pertalite. Jadi setiap servis harus diakali dengan tune up, menggunakan karbon finger dan yang lainnya lah. Saya juga kurang begitu ngerti. Oke, itu saya habis sekitar 700.000. Jadi amannya ambil 900.000 karena setiap rata-rata 3 bulan ya. Jadi kalau dibagi 3 itu 1 bulan harus menyediakan uang 300.000. Bensin 600.000 penambahannya, kemudian servis 300.000, jadi total 900.000 sebulan. Oke, kita lanjut ke yang rutin dulu. Pajak rata-rata untuk kendaraan mobil yang muda ya, tahun muda itu pajaknya sekitar 3 sampai 5 juta. Kalau LCGC itu di bawah 2 juta sih. Cuman saya ambil rata-rata ya, biar gampang hitungnya 2,4 lah. Jadi kalau dibagi 12 bulan, itu 1 bulannya butuh 200.000. Nah, jadi ada 200.000 lagi, jadi total sekarang adalah 1,1. Cek. Oke, lanjut. Bagi teman-teman yang nyicil mobil, itu kan pasti pakai asuransi, atau ya yang nggak nyicil pun juga bisa pakai asuransi. Itu nggak banyak sih, kan sekali kejadian itu sekarang biayanya 300.000 ya. Ya itu nggak usah diperhitungkan lah, anggaplah itu nanti semoga dapat rezeki lain untuk membayar itu, dan semoga tidak terjadi kecelakaan dan tidak mengalami lecet dan segala macamnya. Safety driving selalu. Oke, jadi untuk sementara tadi butuh tambahan biaya sekitar 1,1 juta. Bagi teman-teman yang pengen nyicil mobil, maka jangan memperhitungkan cicilannya doang. Oh, gua mampu nyicil kok gitu. Perhitungkan ini juga. Oke ya. Bagi teman-teman yang ada perhitungan yang lain, bagi saya barangkali saya kelewat, tolong ditulis di kolom komentar. Jika confirm, nanti saya akan memasukkan ke kolom deskripsi untuk tambahan-tambahannya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang pengen beli mobil untuk pertama kalinya, yang belum tahu perhitungan kebutuhan mobil ketika memilikinya. Semoga bermanfaat. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemat.